Pagi-pagi sekali, sebelum Hafiza bangun, aku sudah sibuk dengan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, beberes, dan memasak. Aku akan memasak makanan kesukaan Dani sebelum dia sampai ke rumah. Karena pasti Dani langsung menanyakan makanan kesukaan yang selalu kubuatkan. Kamar Siva masih tertutup rapat. Jangankan masuk ke dalam kamar, mengetuk pintu saja sebenarnya aku sungkan. Hanya saja karena ada hal atau keperluan penting yang harus dibicarakan, aku terpaksa masuk ke dalam, meskipun Siva seperti enggan sekali menjawabku. Mengerjakan rumah sendirian memang lelah, apalagi tidak ada asisten rumah tangga di rumah yang cukup besar ini. Bukan karena tidak ada, memang sepertinya aku masih sanggup mengerjakannya sendiri. Terdengar suara Hafiza memanggil dari dalam kamar. Ia setengah berlari menghampiriku yang sudah berada di dapur. Hafiza mengucek kedua matanya dan langsung meminta mandi. Kuajak Hafiza untuk duduk dulu di kursi sejenak. Nanti ya sayang, kan Hafiza baru saja bangun tidur, jadi mandinya nunggu 10 menit dulu, ucapku. Hafiza mengangguk tanda mengerti. Selesai memasak, aku langsung beranjak memandikan Hafiza. Ibu sudah mandi ya? Tanya Hafiza. Iya sayang, ibu sudah mandi pagi-pagi sebelum Hafiza bangun. Udah harum sekali anak ibu, kucium keningnya. Terlihat sangat anggun. Hafiza kupakaikan jilbab berwarna ungu. Seperti biasa aku siapkan sarapan di meja makan. Kurapikan satu persatu di sana. Hari ini aku masak lebih banyak dari biasanya untuk menyambut kedatangan Dani dan Dr. Farhan. Kusuapkan 1 sendok kecil ke mulut mungil Hafiza. Hafiza sayang, nanti Kak Dani pulang loh. Aku memberitahukan tentang kepulangan Dani hari ini. Terlihat Hafiza sangat senang mendengarnya. Kuceritakan juga tentang kedatangan Dr. Farhan bersama Dani. Ada kebahagiaan yang tergambar di wajah Hafiza. Mungkin akan sangat lengkap jika kami memang adalah sebuah keluarga utuh. Namun sayang 1000 sayang, Mas Farhan bukanlah Mas Re, lelaki yang aku tunggu dan sangat kuharapkan. Tepat jam 9, terdengar klakson mobil Dr. Farhan dari luar. Pasti itu ayah dan Kak Dani. Hafiza berlari mendahuluiku. Sedangkan Siva masih belum keluar dari kamarnya. Mungkin hari ini Siva libur mandi dan sarapan lagi seperti kemarin. Pintunya juga masih tertutup rapat. Ayah, Kak Dani. Hafiza berteriak dari depan pintu memanggil Dr. Farhan dan kakaknya. Mereka tersenyum, berlari memeluk dan mencium Hafiza secara bergantian. Aku hanya bisa menyaksikan dari balik pintu. Kupersilahkan Dr. Farhan untuk masuk ke dalam. Begitupun Dani. Dia masuk dengan menggendong adiknya. Aduh, Mama sengaja masakin buat Dani ya. Dani menurunkan Hafiza dan segera mengambil piring yang sudah disediakan di meja makan sebelum kupersilahkan. Memang begitu kebiasaan Dani. Ayo Pak Dokter, kita makan. Masakan Mama enak banget loh, puji Dani. Ah masa baru datang langsung diajak makan sih? Jawab Dr. Farhan menggaruk kepalanya. Aku tersenyum ke arah mereka. Kupersilahkan Dr. Farhan untuk ikut makan bersama kami. Anak pintar udah makan apa belum nih? Ayah suapin ya. Dr. Farhan menyuapkan nasi ke mulut Hafiza. Anakku nurut sekali dengan Dr. Farhan. Padahal baru saja Hafiza selesai makan. Ayah tahu, Hafiza senang bisa disuapin ayah. Dari dulu Hafiza rindu ayah. Hafiza mau seperti teman Hafiza yang lainnya. Bisa bareng sama ayah. Bisa semuanya sama ayah. Lanjutnya. Hafiza mengungkapkan perasaannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku yang melihatnya hanya bisa diam. Biarlah, aku tidak mau ikut campur dan mengalihkan pembicaraan. Dani sepintas melirik adiknya dan melanjutkan makannya kembali. Dr. Farhan tersenyum dan mengelus kepala Hafiza perlahan. Dia sibuk menyuapkan makanan ke mulutnya dan Hafiza secara bergantian. Sementara itu Hafiza masih ada di pangkuan Dr. Farhan. Sementara Dani di sebelahku. Lama kami berbincang tentang segala hal. Tiba-tiba Dr. Farhan menceritakan tentang keluarganya. Dia tinggal bersama ayahnya, Bapak Wijaya, dan 1 adik laki-laki, Abu namanya. Bapak Wijaya adalah pemilik rumah sakit Wijaya, dan salah satu pemilik pesantren terbesar di kota ini. Abulah yang menjadi pengurus pesantren di sana. Ibunya telah lama meninggal sejak ia masih duduk di kelas 3 SMP. Dr. Farhan menceritakan bahwa ia pernah gagal dalam percintaan. Dr. Farhan pernah sangat mencintai seorang perempuan. Namun sayang sekali, perempuan itu harus pergi selama-lamanya.
dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pernikahan yang sudah direncanakan gagal ketika calon istrinya dinyatakan meninggal ketika ia mengejar cita-citanya di Belanda. Sejak itulah, Dr. Farhan masih menutup hatinya dan mengaku belum menemukan perempuan lain yang membuatnya merasa nyaman hingga saat ini. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Namun ada satu yang tidak aku mengerti. Mengapa Dr. Farhan menceritakan kehidupannya sedetail ini padaku? Apa mungkin dia tidak memprivasi kisah hidupnya? "Fiza, main yuk sama kakak." Dani mengajak Hafiza ikut dengannya. Fiza langsung turun dari pangkuan Dr. Farhan dan menghampiri Dani. "Kemana kak?" tanya Fiza tergesa-gesa. "Beli apa aja yang Fiza mau. Mana kunci motornya dek?" Hafiza berlari mengambil kunci motor yang biasa kuletakkan di laci meja. "Mau diajak kemana Hafiza?" tanyaku. "Sebentar aja mah," jawab Dani enteng. "Bu, Fiza ikut Kak Dani sebentar ya." "Ayah, Fiza ikut Kak Dani ya sebentar." "Iya sayang." Antara aku dan Dr. Farhan saling memandang. Ternyata jawaban kami serentak sama menjawab si kecil Fiza. Sejak Dani mengajak Hafiza keluar, aku terdiam lama di hadapan Dr. Farhan. Mungkin dia tahu kalau aku sedang bingung mencari topik pembicaraan. Aku serba salah dalam bertingkah. Dr. Farhan malah menanggapiku dengan senyum lesung pipitnya. Meskipun baru saja berangkat, aku berharap Dani dan Hafiza cepat pulang ke rumah. Ingin rasanya menghindar dan membiarkan Dr. Farhan sendiri. Tapi sepertinya itu tidaklah sopan. Jika aku tetap di sini pun, entah apa yang akan aku katakan. "Fiza anak yang sangat pintar dan menggemaskan," ucap Dr. Farhan membuka pembicaraan. Dani juga sering menceritakan adiknya. Ternyata benar, Danilah yang sudah menceritakan tentang Hafiza kepada Dr. Farhan. Bukan hanya itu, Dani pernah menceritakan tentang bapaknya yang pergi tanpa kabar. Aku terbelalak mendengarnya. Ternyata Dani sudah sejauh itu menceritakan kisah hidupnya kepada Dr. Farhan. "Dani bilang begitu?" tanyaku. "Iya, tenang saja. Saya bisa menjaga rahasia. Lagi pula saya juga sering cerita sama Dani. Kami sering bertukar cerita." Senyumnya. Lagi-lagi aku hanya bisa membalas senyum Dr. Farhan. Jadi tentang Hafiza, mungkin Dr. Farhan telah mengetahui semuanya. Untung saja Dani tidak tahu siapa sebenarnya Hafiza. Jadi sudah bisa menyimpulkan. Dr. Farhan memandangku dengan tatapan tajam. Kualihkan pandangannya dengan segera. Aku tidak mengerti apa maksud dari kata-katanya. Sepertinya Dr. Farhan mengerti kalau aku memang belum memahami apa yang dia bicarakan. Lagi-lagi Dr. Farhan menanggapiku dengan senyuman. "Belum mengerti ya," ulangnya. "Jadi begini, saya orangnya tidak bisa berbahasa basi. Jujur saya sangat menyayangi Hafiza. Saya menyayangi Fiza dari awal pertemuan di rumah sakit. Dan saya sudah sangat dekat dengan Dani. Dia anak yang pintar, berbakat, sopan, dan mudah akrab." Dr. Farhan memberikan jeda perkataannya. Aku masih serius mendengarkan Dr. Farhan melanjutkan. "Lalu tentang kegagalan percintaan saya dulu. Saya menutup rapat hati karena belum menemukan perempuan yang mampu membuat hati saya hidup kembali. Di sini saya mengaku bahwa sejak bertemu dengan Dani dan Hafiza, saya merasa bahagia. Saya merasa mempunyai keluarga baru. Saya menyayangi mereka." Belum sampai selesai Dr. Farhan menerangkan apa yang akan dia bicarakan, aku sudah bisa menebaknya. Jadi begini, saya juga nyaman dekat dengan ibu dari mereka. Saya menyayanginya. Dia mampu menghidupkan hati saya kembali. Perempuan itu adalah kamu. Dek. Dugaanku benar. Dr. Farhan mengungkapkan perasaannya padaku. Kenapa Dr. Farhan bisa nyaman denganku? Padahal sedikit pun aku tidak pernah memberikan harapan untuknya. Apa Dr. Farhan hanya merasa iba? Jika boleh jujur, aku tidak mempunyai rasa sedikit pun kepada Dr. Farhan. Aku bersikap baik karena memang bentuk rasa sopan santunku kepada perantara Allah yang merubah kehidupan Dani dengan pekerjaannya yang layak. Aku juga tidak akan bisa mencintai laki-laki lain selain Mas Re. Aku sangat mencintainya. Aku hanya menginginkan Mas Re sebagai teman hidupku kelak, ayah kandung dari Hafiza. Apa yang harus kujawab saat ini? Di sisi lain, aku harus menghargai perasaan Dr. Farhan dan tidak mungkin menyakiti perasaannya terang-terangan. Aku tidak bisa menolak begitu saja tanpa alasan, dan aku juga tidak bisa menerimanya.
Aku sudah tidak bisa lagi membuka hatiku untuk orang lain. Karena kebaikan dan ketulusan Dr. Farhan membuat aku sungkan berkata tidak. Jadi bagaimana? Apa saya diperbolehkan menjadi ayah dari Dani dan Hafiza? Dr. Farhan menjelaskan niatnya. Aku masih terdiam belum bisa menjawab apa-apa. Insya Allah Dani akan saya masukkan ke sekolah kedokteran supaya dia bisa menjadi dokter seperti apa yang dia cita-citakan. Menggratiskan pasien yang datang khusus di hari Jumat, bukan? Ya Allah, ini cobaan atau ujian hati. Di sisi lain aku sangat senang mendengar niat Dr. Farhan. Hafiza juga pasti sangat senang jika ia mempunyai seorang ayah. Apa aku yang terlalu egois jika menolak Dr. Farhan? Aku hanya memikirkan hatiku, tapi aku tidak mau memikirkan kebahagiaan anak-anakku. Tapi aku benar-benar tidak ada rasa untuk Dr. Farhan. Jika aku memaksakan diri dan berbohong tentang rasaku, itu akan membuatnya sakit hati dan pasti akan merasa tertipu di kemudian hari. Aku masih sangat menginginkan Mas Re dan selalu mengharapkan kehadirannya. Aku harus bagaimana? Iya, aku sudah tahu jawabannya. Dr. Farhan membiarkan pikiranku. Terlihat ada kekecewaan di wajahnya. Namun dia tetap tersenyum menanggapi. Mungkin rasa ini hanya aku saja yang merasakan. Aku tidak bisa memaksakan perasaanmu. Senyumnya. Kali ini Dr. Farhan menyebutnya dengan kata aku. Bukan begitu, Dok. Mas Farhan. Kuberanikan untuk menjawab. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku takut jika salah dalam menjawab. Apa perlu waktu untuk menjawabnya ya? Maaf ya, kalau ini terlalu mendadak. Insya Allah akan selalu kutunggu jawabnya. Semakin bimbang memilih jawaban, di dalam pikiranku hanya ada bayangan Hafiza dan Dani. Namun terlintas juga di sana ada bayangan Mas Re. Iya, untuk menikah memerlukan waktu, bukan? Dan hal yang perlu dipikirkan dengan matang. Iya, aku tidak akan meminta waktu cepat untuk segera menikahimu. Semuanya tergantung kamu. Kalau sekiranya sudah siap, aku akan segera menjadikanmu istri dan menjadikan diriku sendiri menjadi ayah untuk Dani dan Hafiza. Kita jalani hubungan ini tanpa status sampai akhirnya kamu benar-benar siap. Aku akan lebih siap menikahimu dengan sesegera mungkin, sambung Dr. Farhan. Ya Tuhan, apa ini sama saja aku memberikan harapan kepada Dr. Farhan? Selang beberapa waktu, terdengar Dani memarkirkan motornya. Tak lama kemudian Hafiza berlari dan memelukku. Dia menceritakan tentang kakaknya yang hanya bolak-balik setelah membeli mainan dan cemilan. Apa mungkin kepergian Dani sudah direncanakan sebelumnya? Mungkin Dr. Farhan dan Dani yang merencanakan semua ini agar ada kesempatan untuk berdua dan mengungkapkan perasaannya padaku. Dokter dengan asisten sama saja, batinku. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Dr. Farhan pamit pulang kepada Hafiza. Ada rasa tidak ikhlas di matanya, namun harus membolehkan Dr. Farhan pulang. Hafiza langsung lari menghampiriku. Hafiza harus nurut ya Bu. Kalau ayah pulang, Hafiza harus bolehin ya Bu, tanya Hafiza dengan polosnya. Kami semua tersenyum. Hafiza masih ingat saja nasihatku. Iya dong sayang, harus nurut. Hafiza menjauh dan kembali lagi mendekati Dr. Farhan. Ayah sering-sering ya pulang ke rumah, jangan kerja terus. Hafiza kan juga pengen ayah bareng Fiza terus. Iya sayang, ayah bakal sering pulang kok. Kan ayah juga kangen sama Fiza. Kak Dani juga masih di rumah besok. Nanti mainnya sama Kak Dani dulu ya anak pintar, ucapnya lembut. Iya ayah. Hafiza kembali bermain dengan Dani. Ku antar Dr. Farhan sampai ke depan pintu. Dia membalikan badannya ke arahku. Aku pulang dulu ya dek. Seakan mataku sulit ku kedipkan, Dr. Farhan memanggilku dengan sebutan dek. Jaga anak kita baik-baik ya selama aku bekerja. Anak kita? Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu terlihat mobil Dr. Farhan sudah menjauh dan tidak terlihat. Aku masuk ke dalam rumah dengan segera. Gimana mah? Lancar. Dani cekikikan melihat wajahku yang kian menciut dan sedikit memucat. Anak nakal ya, beraninya ngerjain mama seperti ini, geramku. Ampun mah. Aku mendekati Dani dan Hafiza. Ku sentil telinga Dani sebelum ku peluk keduanya. Pukul 18. Tante baru bangun, tanya Dani melihat Siva baru keluar dari kamar. Enggak,
Tante udah bangun dari tadi kok. Maaf ya baru keluar. Tante tidak mau mengganggu kalian tadi. Siva melirik sinis ke arahku. Kami semua sudah mandi dan kenyang. Sementara Siva baru saja keluar kamar. Mungkin Siva mau mandi. Sementara itu Siva sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia terus-menerus memandangi layar ponsel. Setelah mandi, belum ada kata-kata yang keluar dari mulut Siva. Hafiza langsung menghampiri tantenya. Ya karena sebelum ini Hafiza emang sering bermain dengan Siva. Tante main yuk. Hafiza merengek manja. Kan ini udah malam. Hafiza tidur aja sama ibu di kamar ya, jawab Siva dengan perlahan agar Hafiza mengerti. Setelah itu Hafiza menghampiriku tanpa menjawab Siva lagi. Hafiza memintaku untuk menemaninya tidur. Sedangkan Dani sudah tidur di kamarnya lebih awal karena capek. Tidak memerlukan waktu lama, Hafiza tertidur pulas di sampingku. Kulangkahkan kakiku untuk melihat Siva. Ternyata Siva sudah tidak lagi di ruang tengah. Mungkin dia sudah masuk ke kamarnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat Siva dari pintu yang tidak tertutup rapat. Tisu tercacar di mana-mana. Aku mendengar isakan tangis. Siva menangis di dalam kamar. Kenapa dia? Kenapa Siva menangis seperti itu? Aku memberanikan diri mengetuk pintu. Spontan Siva langsung mengambil satu persatu tisu yang tercacar dan segera mengusap air matanya. Mungkin dia tidak tahu kalau aku sudah berada di sini menyaksikannya dari tadi. Sebenarnya kenapa dengan Siva? Ada apa dengan dia? Apakah ada masalah yang tidak ku ketahui? Masuk! Siva setengah berteriak. Aku masuk dengan langkah kaki sengaja kulambatkan. Ada apa mbak? Mau pinjam novel? Ambil aja di rak buku. Siva menawarkan novel dengan suara gugup. Ia tidak berani menatap mataku. Tidak. Aku terus mendekatinya. Lalu ada perlu apa? Aku mau istirahat. Siva menutup kepalanya dengan bantal. Ku dekati terus Siva dan menanyakan, ada apa sebenarnya? Di balik perubahan sikap Siva belakangan ini. Ku ambil bantal yang menutupi kepala yang masih tertutup jilbab. Sepertinya memang ada yang Siva sembunyikan dariku. Ini pasti bukan hanya karena membela Mas Yadi. Lalu apa? Cerita sama Mbak Siva, kamu kenapa? Jangan kamu pikir Mbak tidak tahu. Ada hal yang kamu sembunyikan? Jujur sekarang juga, gertakku. Aku mulai bersuara tegas. Karena jujur aku pun tidak tahan dengan sikap Siva belakangan ini. Dia yang seenaknya sendiri, cuek dan seperti tidak menghargaiku sebagai kakaknya. Tanyakan saja pada tembok, jawab Siva asal. Ia menutup kembali kepalanya dengan bantal yang sudah aku alihkan. Begitu cara kamu sopan dengan orang yang lebih tua dari kamu? Begitu Siva? Siva mengambil bantal yang menutupi kepalanya segera dan bangkit duduk sejajar. Maaf mbak, sesalnya. Tiba-tiba Siva meminta maaf dengan wajah bersalah. Kepalanya tertunduk melihatku. Tangannya menggapai tanganku. Kamu tahu kan Siva, kita tidak boleh mendiamkan saudara kita selama lebih dari 3 hari. Astagfirullah. Siva terus meminta maaf tanpa menjawab apa yang sedang aku tanyakan. Dia tidak mau jujur sekarang. Bahkan Siva selalu mengalihkan pembicaraan. Aku janji gak bakal seperti ini lagi mbak. Mulai sekarang aku bakal memperbaiki semuanya. Aku minta maaf. Aku hanya sedang banyak pikiran saja belakangan ini. Aku terus mendesak pun percuma. Siva tidak mau mengatakan alasan apapun yang membuatnya begini. Mungkin ini memang privasinya. Aku tidak bisa mengusiknya karena tidak harus semuanya ia ceritakan padaku. Sejak malam itu, kami kembali seperti semula. Meskipun masih menjadi tanda tanya di benakku, aku berusaha menyikapinya dengan biasa saja, seperti Siva yang berusaha biasa saja setelah itu. Singkat cerita, 1 bulan berlalu, Dr. Farhan menanyakan hal yang sama kepadaku tentang keseriusannya untuk menjadi ayah dari anak-anakku. Aku semakin bingung untuk memilih jawaban, sedangkan Dani sudah sangat mendesak agar aku menerima tawarannya. Bukan hanya itu, 1 bulan ini Hafiza juga tak ingin jauh dari Dr. Farhan. Tapi hatiku tetap saja tidak merasakan ada rasa suka dengan Dr. Farhan. Dia tampan, senyum melesung bibitnya yang begitu manis, postur tubuhnya bagus. Dia anak dari orang kaya, punya pekerjaan yang luar biasa, dan Dr. Farhan mau menerima aku apa adanya. Bukan hanya Mas Farhan,
namun juga ayahnya, Bapak Wijaya. Beliau tak mempermasalahkan statusku. Beliau tak mempermasalahkan dari mana asal-usulku. Bahkan mereka tahu aku berasal dari kampung. Mereka sudah tahu kondisi keluargaku bermula dari keluarga yang sangat miskin. Hanya saja, Allah sayang denganku. Dia memberiku keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku masih memikirkan Mas Re. Rasa sayang dan cinta ini sulit sekali aku pendam. Jangankan kulupakan. Bukan hanya karena Mas Re saja. Namun, aku telah berjanji kepada diriku sendiri tidak akan mencintai orang lain lagi selain Mas Re, orang yang sangat aku cintai. Mas Re bukan hanya tampan dan rupawan. Aku mencintainya karena ketulusan, kelembutan, dan kedewasaannya. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lalui bersama. Itulah sebabnya aku sulit sekali melupakan begitu saja rasa yang sudah tertanam di dalam hati. Meskipun aku sendiri tak tahu Mas Re akan hadir atau selamanya hanya menjadi sebuah angan-anganku belaka, seperti mimpi yang tak pernah akan terwujud nyata sampai kapanpun. Aku menemukan itu semua di diri Dr. Farhan. Namun aku tidak bisa mencintainya seperti aku mencintai Mas Re. Aku sadar sekarang, mungkin aku memang adalah ibu yang egois. Aku mementingkan hatiku. Aku hanya mementingkan diriku sendiri jika terus seperti ini. Akulah penghancur kebahagiaan kedua anakku jika aku menolak Dr. Farhan. Akulah orang satu-satunya yang menghancurkan hati Hafizah karena akan kehilangan sosok lelaki yang sudah dianggap ayah. Aku menghancurkan keinginan Dani untuk bisa menjadi seorang dokter. Apakah saat ini hatiku harus rela hancur demi mereka? Apakah aku harus menerima Dr. Farhan tanpa ada rasa cinta? Apakah aku harus mencobanya? Apakah ini bukanlah sebuah pengkhianatan yang disengaja? Aku beranjak mengambil air wudhu dan menjalankan sholat istikharah. Semoga setelah ini aku bisa mengambil keputusan. Keputusan yang benar dalam memilih suatu pilihan. Aku akan meminta petunjuk kepadanya yang maha mengetahui mana yang baik untuk hidup semua umatnya, termasuk aku. Sholat istikharah merupakan ibadah sunnah yang bertujuan untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas persoalan yang dihadapi manusia. Karena sejatinya manusia hanyalah makhluk biasa yang lemah dan menentukan keputusan. Singkat cerita, dokter bertanya ke arahku, Dr. Farhan, jadi bagaimana? Dia meminta kami untuk berkumpul. Hafizah sudah ada di pangkuan Dr. Farhan. Dani duduk di sebelahku, begitupun Sifa. Dia duduk tepat di hadapanku. Lagi-lagi Dani mengedipkan matanya ketika aku menoleh ke arahnya. Ya ampun, kelakuan anak satu ini. Mataku tertuju kepada Hafizah. Dia sedang sibuk memainkan ponsel milik Dr. Farhan yang dipinjamkan. Sudah berulang kali aku melarangnya. Namun Dr. Farhan yang selalu memberikan ponselnya kepada Hafizah. Kalau Mbak Ratih memang suka sama Dr. Farhan, kasih kepastian sekarang. Kasihan Dani dan Hafizah. Mereka juga menunggu jawaban Mbak Ratih, bisik lirih Sifa. Sifa pasti tahu kalau aku kesulitan menjawab pertanyaan Dr. Farhan. Jadi bagaimana? Ulang Dr. Farhan kembali. Tanpa pikir panjang, aku mencoba menjawab dengan berhati-hati. Iya, insya Allah aku siap. Biar. Ya Allah, aku telah menjawabnya. Aku mengatakan bahwa aku siap. Jawaban apa ini? Entahlah ini jawaban benar atau jawaban salah. Hati ini bagaikan gelas kaca yang jatuh dari atas ketinggian, kemudian pecah seketika ketika mulutku menjawab bahwa aku telah siap. Jadi aku telah siap menjadi pendamping hidupnya, telah siap setia dan patuh terhadap Dr. Farhan ketika aku sudah berstatus menjadi istrinya. Dan artinya ketika itu aku harus melupakan dan memendam dalam perasaan cintaku kepada Mas Re. Ya Allah, terlalu berat pilihan ini. Apa aku bisa? Terasa pahit pilihan yang telah ku ambil. Semuanya demi anak-anakku. Ini semua demi kedua anakku. Tak lebih dari itu. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Terlebih lagi aku tidak bisa merebut kebahagiaan Hafizah yang sudah terlalu lama merindukan seorang ayah. Air mataku tertahan di sini. Kutahan air mata dengan senyuman kecut. Kulihat wajah Dr. Farhan berseri-seri. Lesung pipit pada pipinya terlihat jelas saat dia tersenyum lepas ke arahku, ke arah Dani, dan begitupun ia langsung mencium kening Hafizah yang ada di pangkuannya. Alhamdulillah, jadi sekarang kamu adalah calon istriku.
Dokter Farhan masih berada di hadapanku dengan mengungkapkan betapa bahagianya mendengar jawaban yang baru saja ia dengar. Besok aku akan membawa keluargaku kemari. Setelah itu sebelum pernikahan berlangsung, akan kuajak kamu, anak-anak kita ke rumah untuk melangsungkan ikatan hubungan serius. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Meskipun sebenarnya tidak ada kebahagiaan di hatiku, jangankan kebahagiaan, perasaan suka saja belum bisa aku rasakan saat ini. Lama kami berbincang-bincang, akhirnya Dokter Farhan berpamitan untuk pulang dan akan kembali lagi bersama keluarganya besok. Setelah Dokter Farhan tak terlihat, aku langsung duduk termenung di posisi semula. Siva langsung menghampiriku dan memelukku secara tiba-tiba. "Selamat ya Mbak, sebentar lagi Mbak Ratih akan menjadi istri dari seorang dokter." Aku hanya tersenyum ke arahnya. Siva tak perlu tahu bagaimana perasaanku sebenarnya saat ini. Dani juga terlihat sangat bahagia, begitupun Hafiza ketika mengetahui besok ayahnya akan kembali lagi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, aku terbangun dari tidur. Sulit sekali mata ini kupejamkan kembali. Mungkin Allah membangunkanku agar aku menunaikan sholat tahajud. Memang beberapa hari ini aku sering meninggalkan sholat malam. Mungkin memang benar, Allah rindu dengan cerita dan doaku. Sejujurnya memang ada banyak sekali cerita yang akan kuadukan kepada Tuhan malam ini. Kutinggalkan Hafiza sebentar untuk mengambil air wudhu. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi, lalu bersegera keluar dengan langkah kaki kananku terlebih dahulu. Astagfirullah. Aku mengusap kedua mataku dengan tangan yang masih basah karena air wudhu. Aku sangat terkejut ketika melihat bayangan Mas Re yang tiba-tiba hilang dalam sekejap. Sebenarnya pertanda apa ini? Apakah benar yang kulihat adalah bayangan Mas Re? Tidak mungkin. Mas Re tidak akan menjadi jin kembali. Yang baru saja kulihat adalah jin yang lain yang berusaha menjelma dan menyerupai Mas Re. Aku yakin itu. Astagfirullah. Kukenakan mukena lamaku, di mana mukena ini adalah mukena yang kupakai ketika mencari Mas Re. Hingga pada akhirnya Allah memisahkan kita dengan caranya. Kudekatkan Al-Quran kecil di atas meja berdampingan dengan sejadah yang sudah terhampar. Lama sekali aku bangkit setelah sholat selesai. Aku panjatkan doa kepada Tuhan. Kucurahkan perasaan dan isi hatiku dengan bercucuran air mata. Hanya Dialah yang mampu membuatku tenang. Cobaan hati telah Allah ujikan kepadaku. Aku harus bisa menerima dengan ikhlas. Jika memang Dokter Farhan adalah jodohku, aku tidak akan menolak takdir. Aku tidak bisa memilih takdir hidup. Semuanya sudah menjadi rahasia Allah. Inilah skenario darinya. Meskipun ku jalani dengan perasaan hampa, namun kini semua demi kedua anakku, Dani dan Hafiza. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Dokter Farhan. Aku harus patuh kepada suamiku setelah terikat pernikahan. Siap atau tidak, inilah keputusan yang telah kuambil. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu agar aku bisa memantapkan hati ini lebih kuat. Pernikahan bukan sebuah permainan. Jujur aku masih ragu dengan keputusanku. Tolong tunjukkan mana yang terbaik menurut-Mu ya Allah, karena aku akan mengikuti alur-Mu. Semakin deras air mata yang menetes. Kedua tangan masih menadah berdoa kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Dengan mata merah dan sayu, kulanjutkan dengan membaca Al-Quran kecil, pemberian dari nenek, untuk menenangkan jiwa. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 3.30. Kuletakkan Al-Quran yang telah kubaca ke tempat semula. Aku masih tetap berjaga hingga waktu subuh tiba. Setelah itu aku tidak bisa tidur lagi, karena aku harus segera mencuci, membereskan rumah, dan memasak untuk menyambut kedatangan keluarga Dokter Farhan, tepatnya keluarga calon suamiku. Adzan subuh dikumandangkan. Kami bersiap mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dani menjadi imam dan kami menjadi makmum. Ditambah si kecil Fiza yang ikut terbangun dan ikut sholat subuh berjamaah bersama kami. Sementara itu semuanya telah selesai. Rumah sudah rapi dan banyak makanan sudah kami persiapkan. Bermacam-macam buah-buahan telah kami sediakan hingga siap untuk dihidangkan nantinya. Hafiza sudah seperti si tuan putri yang cantik jelita dengan gamis dan jilbab warna pink yang ia pakai. Sementara Dani sudah siap menyambut calon ayah dengan peci hitamnya. Sementara aku memakai baju dan jilbab yang paling bagus pilihan dari Siva. Terdengar suara mobil membunyikan klakson, menandakan mereka telah sampai.
kami bersiap-siap untuk membuka pintu setelah salam diucapkan. Bersambung, apakah Ratih dan Dr. Farhan akan menikah? Dan bagaimana dengan nasib Mas Ray? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih semangatnya ya. Komentar nextnya sudah saya baca teman-teman. Terima kasih banyak ya yang udah mengetik komentar tersebut. Saya pamit. Terima kasih Kak Nurwati Ningsih sebagai penulis dari novel Misteri Jelmaan Suamiku. Dan terima kasih untuk teman-teman sekali lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum. Semoga terhibur. Alhamdulillah.